Karena memang tugas kami itu kan mengawal gitu kan sebagai relawan, bukan untuk membela mati-matian. Sementara ya kan kondisi negara hari ini ya menurut kami itu tidak terawat gitu loh. Ya kan tidak terawat, korupsi makin jadi gitu kan, hutang makin bengkak gitu kan. Ya enggak. Pertama, kedua kemiskinan makin mendalam gitu loh. Artinya kalau misalkan barang ini didorong untuk 3 periode, ini sangat tidak realistis menurut kita itu. Baik, Pak Adi Kurniawan, ini kita juga pengen tahu nih peran, ini kita bicara ini dulu ya, di luar perbincangan dulu ya, biar kita juga kenal nih, tak kenal maka kenalan. Nah, siap. Apa sih Barisan Relawan Nusantara untuk pendukung Jokowi ini sebenarnya? Kita juga kepo ini, karena banyak kemarin ya pendukung Pak Jokowi itu ada Bara JP, Projo, macam-macam lagi. Kita ini pengen kepo juga, ini apa sih Baranusa Relawan Jokowi ini, Pak Adi Kurniawan? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya sesuai dengan pertanyaan Mas Hanif barusan gitu kan, bicara soal sejarah ya, sejarah Baranusa, lahirnya Baranusa. Ya, kalau boleh terus terang, Baranusa ini memang lahir dan berdiri di Pilpres 2019 kemarin gitu kan, pada tahun 2018 bulan 16 Juni bertepatan pada tanggal 16 Juni 2018 memang dibentuk ya kan untuk bagaimana kita merangkul masyarakat dalam memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 kemarin. Tujuan awal dibentuknya adalah itu, ya kan gitu. Lalu kemudian seiring waktu berjalan, memang Baranusa ini kekinian sejak pasca Pilpres, dan kemudian pembentukan kabinet Indonesia Maju, kami sudah mulai mengkritisi gitu. Karena memang tugas kami itu kan mengawal gitu kan sebagai relawan, bukan untuk membela mati-matian gitu. Karena tanggung jawab moral kami terhadap masyarakat kan begitu. Kami mengajak masyarakat mendukung dan memilih Jokowi Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian ketika mereka memimpin berkuasa gitu kan, maka tugas kami itu mengawal berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Nah kemudian menarik lagi kan gitu, kalau misalkan sekarang kita berbicara soal bergulirnya isu Jokowi Prabowo 2024 atau 3 periode. Nah ini juga menjadi masalah juga bagi kita gitu. Sementara ya kan kondisi negara hari ini ya menurut kami itu tidak terawat gitu loh. Ya kan tidak terawat, korupsi makin jadi gitu kan, hutang makin bengkak gitu kan. Ya enggak. Pertama, kedua kemiskinan makin mendalam gitu loh. Artinya kalau misalkan barang ini didorong untuk 3 periode, ini sangat tidak realistis menurut kita itu. Selain itu juga ini kan melanggar Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, dan sangat mencederai ya kan demokrasi, dan tidak menumbuhkan calon-calon pemimpin baru di ke depan. Seperti itu sih Mas Adi. Iya, nah ini menarik ya. Ternyata relawan juga memberikan kritis ya, tidak serta-merta ini ya jihad ya. Ini kita berhala Mas Ani. Betul Pak ya, luar biasa ini ya. Nah kalau boleh tahu ini Pak Adi, ada di mana saja ini Baranusa Relawan Jokowi ini? Apakah hanya terpusat di Jakarta atau juga seluruh Indonesia ini? Ada di beberapa daerah juga, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah di Indonesia Timur juga ada. Oke, luar biasa. Nah, ini Pak Adi, kita coba lebih dalam lagi ini kepada Jokowi Prabowo 2024. Oke lah, tadi Pak Adi juga kurang sepakat ya kalau Presiden Jokowi 3 periode. Gimana kalau dibalik ini ya? Nanti presidennya Pak Prabowo, wakilnya Pak Jokowi. Gimana kalau begitu? Sama saja kan?
muda aja. Kita kayak kekurangan tokoh aja gitu kan. Begitu ya. Biar regenerasi gitu loh. Oke. Ini kan bukan milik mereka aja gitu. Ya kan gitu. Banyak generasi kita yang memiliki potensi juga gitu loh, memiliki potensi kepemimpinan, dan itu harus Indonesia negara harus menciptakan itu. Jangan kembali ke zaman Orde Baru kan. Dia lagi gitu kan, nggak bakal berkembang Indonesia ini sampai kapanpun. Betul. Nah, oke, Pak Adi. Nah, kalau gambaran dari Pak Adi ya, di nanti mungkin kita agak jauh ke depan lah di tahun 2024. Nah, kira-kira sosok seperti apa yang diinginkan oleh Baranusa relawan Jokowi ini ya? Baranusa sudah pernah merilis ya kan soal siapa yang layak menggantikan Jokowi di akhir masa jabatannya. Kalau kita mencermati atau melihat perjalanan Jokowi mulai dari 2014 sampai 2019 gitu kan, apalagi 2019 bicara visi Indonesia Maju gitu loh. Ternyata ini kan jauh dari harapan kan begitu. Bahkan ya kan justru Indonesia malah mundur. Inian kan begitu ya kan, di mana utang makin nambah tadi saya sudah sebutkan gitu kan, pengangguran makin membludak ya kan, dan banyak persoalan-persoalan yang sampai hari ini itu tidak jelas kan begitu. Artinya ya kan, dan melihat juga bicara soal ancaman persatuan gitu. Sejak pemilu 2014 sampai 2019 masyarakat terbelah ya kan, terutama di 2019 ya kan, munculnya fenomenal kadrun, cebong, kampret kayak gitu-gitu gitu kan. Dan ini bagi kita gitu kan, ke depan Indonesia itu butuh perbaikan, bukan hanya perbaikan di bidang ekonomi, hukum, tapi juga bagaimana pemimpin selanjutnya itu mampu mempersatukan masyarakat di tengah gitu kan politik yang terjadi gitu. Jadi Baranusa itu meradar gitu kan, siapa yang lain bagi kita itu yang sosok pemimpin Indonesia, sosok pemimpin pengganti Jokowi harus mampu pertama membangkitkan kondisi ekonomi Indonesia, kedua mampu mempersatukan rakyat gitu kan, ketiga gitu kan mampu mengembalikan kedaulatan Republik Indonesia. Itu komitmen kami gitu. Dan sejauh ini dari beberapa calon sebetulnya sudah ada gitu kan, cuman ya kalau kami belum mengungkapkan. Kenapa? Karena Pilpres menurut kami masih lama gitu kan. Dan bagi kami lebih baik fokus dulu aja deh, urus COVID ini gitu. Bagaimana caranya bisa selesai, masyarakat juga enggak kesusahan gitu kan. COVID ini kan menyusahkan sekali untuk rakyat gitu loh. Ya kan, apa-apa dibatasin, ekonomi ambruk segala macam kan gitu. Itu sih menurut kami, Mas Hanif. Ya, ini ada pertanyaan ya sekaligus pernyataan ya, Mas Adi. Jadi omong kosong ya, mengawal ya, kapan, di mana, dan apa buktinya kalian itu mengkritisi kan gitu. Nah, ini perlu bukti juga ini para pemirsa ini dari para relawan Jokowi ini. Silakan Mas Adi. Ini pertanyaan atau apa nih? Nah ya ini ya mungkin dikonfirmasi Pak Adi kan biar jelas ya kan, kadang pemirsa juga butuh penjelasan nih. Kapannya kan mungkin juga tidak, kalau saya sendiri kan menyaksikan ya pemberitaan yang oleh Baranusa relawan Jokowi kan memang luar biasa banyak kan gitu ya. Jadi kekritisannya dan sebagainya. Ini ada penonton kita ini yang mencoba mengkonfirmasi kembali gitu loh. Kapan dan di mana mengkritisinya kayak apa gitu. Nah, itu loh Pak Adi begitu. Silakan Pak Adi. Ya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat yang percaya atau tidak, sebetulnya begitu. Tapi yang jelas tadi apalagi disebutkan oleh Mas siapa tuh tadi yang jadi pembicara tuh, yang advokat itu, Mas kita nggak dapat jatah komisaris atau apalah gitu kan. Ya kan gitu. Bagi saya ini kan teman-teman kan tidak tahu dinamika kita di lapangan seperti apa gitu kan. Ya sebenarnya sudah banyak tawaran-tawaran yang masuk untuk kita gitu, cuman itu semua kita tolak gitu ya kan, karena kita lahir dari perut rakyat gitu loh. Kita sadar bahwa kita lahir dari perut rakyat, dan kita mendukung Jokowi juga itu karena harapan
harapan ya kan Jokowi mampu membawa perubahan bagi Indonesia gitu. Nah kemudian itu berbalik gitu kan, tidak seperti ya harapan kita ya kan, maka kita kritisi, kita kawal. Sekali lagi kenapa kita kritisi dan kita kawal gitu kan? Karena kami sebagai relawan ini memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap rakyat. Karena kami yang mengajak rakyat untuk memilih Pak Jokowi dan Maruf Amin di Pilpres kemarin, kan begitu. Artinya kami mempunyai tanggung jawab moral. Kalau misalkan terjadi apa-apa di tengah kehidupan rakyat gitu, kayak misalkan ekonomi menjadi makin sulit gitu kan, utang makin banyak, ini kan sebuah beban yang sangat berat yang bakal dihadapi anak cucu kita ke depan gitu loh. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Kenapa kita mengawal ini, dan kemudian kenapa juga kita menolak pencalonan Jokowi pada pemilu di 2024 gitu. Ya kan gitu. Nah, kita tidak ingin Indonesia semakin terpuruk ketika dipimpin Jokowi kembali gitu. Apalagi Prabowo kita tahu mental pengkhianat gitu kan. Begitu ya. Prabowo dan Sandiaga Uno ini bermental pembantu, mental pengkhianat gitu. Tidak ada seorang pemimpin tuh ketika dikasih jabatan langsung kelepak-kelepak. Begitu. Ya kan gitu. Dia bertanggung jawab harusnya karena dia sudah membelah rakyat gitu loh. Ya kan? Dan keterbelahan itu terjadi sampai sekarang. Gitu. Dan lebih mirisnya lagi, oposisi lemah di era pemimpinan Jokowi ini. Sejak FPI dibubarkan, Habib Rizik ditangkap, Munarman ditangkap, oposisi lemah. Ya kan? Begitu terbentuknya kami pun juga saya lihat memble gitu loh. Tidak memiliki daya tahan dalam berperang gitu loh. Ini sangat miris. Padahal rakyat butuh gitu loh. Butuh ruang aspirasi gitu loh. Butuh ruang aspirasi, butuh wadah yang mampu memfasilitasi mereka untuk berjuang. Tetapi kemudian ya kan oposisinya lemah. Kenapa gitu? Saya lihat PKS sendiri juga sudah mulai terasa adem kan gitu. Demokrat caranya lebih terlalu elitis gitu kan. Tidak mampu mendorong bagaimana semangat perjuangan rakyat itu lahir. Nah ini yang menjadi masalah. Makanya saya berharap dengan diskusi kita hari ini gitu kan, ini bisa menumbuhkan semangat baru. Gitu. Betul. Bagaimana kita sama-sama, ayo kita bangun kekuatan wadah yang mampu memfasilitasi aspirasi rakyat, yang mampu memfasilitasi ya kan keinginan rakyat untuk berjuang membela hak-hak hidupnya yang saat ini tidak diakomodir oleh penguasa. Kira-kira seperti itu, Mas Anir. Terima kasih. Baik, Pak Adi Kurniawan, luar biasa. Nah, ini beliau ini berani berbuat, berani bertanggung jawab. Begitu ya, Pak Adi Kurniawan kira-kira ya. Luar biasa kita bukan persoalan jabatan, bukan persoalan harta, tapi ini persoalan bagaimana kita memperjuangkan nasib anak cucu kita ke depan gitu. Betul, Pak Adi. Luar biasa. Sementara jabatan cuma sementara, 5 tahun selesai gitu kan. Nah, ini ingat pesan Pak Adi Kurniawan ini ya. Jadi saya ingatkan para relawan ya. Jadi jabatan itu sementara ya. Jadi ini perlu diingat ini ya. Jadi kalau Mas Anies tahu, saya ini sudah dimusuhi oleh teman-teman relawan Jokowi yang lain. Bahkan saya dikatain kadrun. Wah ini kelihatannya jangan-jangan Pak Khosinuddin dan Bu Siti Zikro juga kena ini ya, kena kadrun juga saya. Wah, luar biasa. Oke Pak Adi, sukses selalu berjuang aja ini. Nah ini sudah terkonfirmasi ya. Jadi kalau tadi ada yang bertanya di YouTube tadi, nah ini beliau sudah menunjukkan taringnya ya. Dan silakan di search ya, banyak pemberitaan ya yang juga disampaikan oleh barisan relawan Nusantara ya. Jadi Baranusa Relawan Jokowi ini ya, kaitannya beliau ini punya andil besar untuk kepentingan rakyat. Pesan dari kita, pesan dari Baranusa khususnya gitu kan. Ya kita sih mengingatkan, mau jadi relawan siapapun itu, yang penting tetap gunakan akal sehat, tetap rasional gitu loh. Jangan mendukung salah satu tokoh tertentu membabi buta, apa aja dibilang benar gitu loh. Nggak ada salahnya, itu salah gitu. Kita ini kan dikasih otak, dikasih cara berpikir untuk bagaimana kita menggunakan otak kita secara rasional gitu loh.
bukan menjadi terbelakang. Saya perhatikan ini relawan Jokowi ini seperti kayak orang lagi kena pelet, soalnya, gitu kan. Apapun yang dibilang Jokowi pasti benar, apapun yang dibilang pemerintah pasti benar, nggak ada pernah salah. Nah itu menjadi masalah, gitu. Yang kedua, gitu kan. Kalau saya dari sekian baik itu Ibu Siti Juhro maupun Mas Ahmad Kozinuddin itu kan sebetulnya apa yang kita sampaikan ini sudah sama lah, gitu kan. Kesimpulannya sama. Bagaimana kita untuk Indonesia ke depan kita menginginkan sebuah perubahan. Gitu. Perubahan itu yaitu bagaimana masyarakat ini seharusnya pemilu itu kan mampu membawa perubahan seharusnya. Bukan justru malah membawa kemunduran, gitu kan. Kita sudah berapa kali pemilu gitu. Tetapi apa yang dihasilkan? Indonesia sampai detik ini makin terpuruk, kan begitu. Makin terpuruk, rakyat makin melarat. Itu kan menjadi masalah. Ini bukan persoalan 3 periode atau siapa pemimpin yang layak untuk memimpin Indonesia selanjutnya, bukan. Tapi ini persoalan sudah berapa kali kita pemilu. Sudah berapa kali kita gonta-ganti presiden. Tetapi hasilnya tidak ada yang membuat rakyat merasa puas. Hasilnya seperti itu. Bahkan ya, lagi-lagi ya hutang terus meningkat. Apakah nanti ke depannya juga begitu? Ketika Jokowi tidak jadi maju 3 periode, kemudian berganti pemimpin baru. Apakah pertanyaannya Indonesia ini akan menjadi lebih baik atau ada perubahan? Baik itu di sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya, atau malah makin menuju kehancuran? Itu juga kan kita harus kritisi juga, gitu. Kita juga tidak boleh asal serta-merta ketika Jokowi kita lihat tidak baik, kemudian kita mencalonkan pemimpin baru, misalkan Pak Anies contohnya. Ya kan, tapi kita juga harus melihat bagaimana efek ke depannya gitu. Apakah Pak Anies ini juga mampu ya kan membawa perubahan bagi atau malah sebaliknya. Kemudian juga calon-calon yang lain. Ini semua kan juga harus kita kritisi gitu. Ya. Jadi kan dari saya ya kan sudah cukuplah kita terbelah-belah, ada relawan A, relawan C dan lain sebagainya. Seharusnya tugas masyarakat itu mau dia di relawan A, di relawan B, dia itu bersatu mengawal proses pembangunan Indonesia ke depan karena ini berkaitan dengan anak cucu kita. Siap. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat berakhir. Nah,